Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa mahasiswiku hukum perkawinan yang saya sayangi, semoga kalian dalam keadaan sehat di mana saja berada sehingga bisa kuliah daring dengan lancar. Ya, untuk tema kali ini adalah tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Ini satu hal yang penting untuk kita bahas karena apa? Karena ternyata di dalam hukum positif kita menentukan bahwasanya sebuah perkawinan itu dapat dicegah dan juga dapat dibatalkan. Untuk itu, mohon teman-teman menyimak video ini sampai selesai. Nah, ini saya ada pertanyaan seperti ini. Apakah pencegahan dan juga pembatalan perkawinan itu sama? Sama enggak toh antara pencegahan dan juga pembatalan perkawinan? Nah, tentu saja berbeda. Dari kata mencegah dan juga membatalkan itu melakukan sesuatu pasca dan juga pra perkawinan. Kalau pencegahan tentu saja terjadi sebelum adanya sebuah perkawinan, sedangkan pembatalan perkawinan terjadi setelah adanya sebuah perkawinan. Kalau saya artikan begini, pencegahan perkawinan adalah melakukan sesuatu untuk agar sebuah perkawinan itu tidak dapat terjadi. Kemudian kalau pembatalan, melakukan sesuatu agar perkawinan yang sudah ada itu batal. Karena menganggap bahwasannya perkawinan yang sudah terjadi itu tidak sah. No legal force. Atau juga beranggapan bahwasannya perkawinan yang sudah ada itu tidak pernah ada. Never exist gitu ya kalau bisa dikatakan. Nah, jadi bisa ya membedakan antara pencegahan perkawinan dan juga pembatalan perkawinan. Adapun dalam perundang-undangan kita yang mengatur tentang pencegahan perkawinan itu di sini saya sebutkan beberapa ya. Yang pertama ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Itu disebutkan pada pasal 13 sampai 21. Kemudian pada KHI, kompilasi hukum Islam, itu disebutkan pada pasal 60 sampai 69. Dan pada KUH Perdata itu diatur pada pasal 56 sampai dengan 70. Silakan dicari dan dibaca. Lalu apa saja yang menjadi penyebab ataupun menjadi alasan sebuah perkawinan itu dapat dicegah? Ini saya sebutkan beberapa. Yang pertama, calon mempelai tidak memenuhi syarat. Nah, ini kemarin kan kita sudah membahas tentang syarat dan rukun perkawinan. Ini diatur pada pasal 13 Undang-Undang Perkawinan. Saya contohkan, misal saja nih si perempuan tidak dapat menghadirkan wali. Wali ini baik wali nasab, wali hakim, maupun wali yang ditunjuk oleh pihak perempuan. Karena syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka pencegahan perkawinan ini dapat dilakukan. Kemudian yang kedua adalah melanggar pasal 7 ayat 1. Undang-Undang Perkawinan yang telah direvisi ya, usia perkawinan sama sekarang setara 19 tahun. Jika kedua atau salah satu mempelai ini tidak memenuhi usia yang telah ditentukan batasnya, batas minimalnya atau 19 tahun, maka dapat dilakukan pencegahan perkawinan. Kemudian melanggar pasal 8. Nah, ini adanya larangan perkawinan. Banyak ya, karena beberapa larangan perkawinan, diantaranya misal tidak boleh menikah dengan saudara, misal ternyata yang dia nikahi adalah saudaranya yang lama terpisah dan akhirnya ketemu setelah dewasa dan tidak tahu. Nah, orang yang tahu ini dapat melakukan pencegahan perkawinan sebelum terjadinya perkawinan itu.
Begitu. Kemudian ada pasal 9 dan 15 Undang-Undang Perkawinan, ini disebutkan bahwasanya ia masih terikat dengan perkawinan lain. Bisa saja kita contohkan seperti ini. Ada seorang pria, dia punya istri, ternyata kartu identitasnya belum sempat diganti, jadi status perkawinannya masih lajang atau belum kawin. Kemudian dia merantau, di tempat rantau dia tertarik dengan seorang perempuan dan mereka ingin menikah. Kemudian orang yang mengetahui bahwasannya si laki-laki itu adalah sudah beristri, itu dapat melakukan pencegahan perkawinan. Atau bisa saja itu yang melakukan adalah istrinya yang sah di tempat sebelum merantau. Itu bisa mengajukan pencegahan perkawinan. Begitu. Nah, kemudian pada pasal 10 Undang-Undang Perkawinan itu ada bercerai lebih dari 2 kali. Nah, ini terjadi pada pasangan yang nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Nah, atau talak bain kubro kalau kita bisa sebut seperti itu. Ini tidak boleh, ataupun orang yang di sekitar situ yang tahu bahwasannya dia itu pasangan tersebut sering kawin cerai dengan pasangan yang sama, itu dapat melakukan pencegahan perkawinan. Gitu, ini banyak sekali ya. Kemudian ada pasal 39 dan 40 KHI, kemudian pasal 41 dan 42 KHI. Bisa dibaca sendiri, nanti paham kok kalau dibaca. Kalau tadi kita sudah mengetahui beberapa alasan yang dapat dilakukan untuk mencegah sebuah perkawinan terjadi, nah sekarang kita bahas mengenai siapa toh yang berhak atau siapa toh yang dapat melakukan pencegahan perkawinan. Ini regulasi kita sudah mengatur pada pasal 14 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut ya. Yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah para keluarga yang dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, kemudian ada saudara, kemudian ada wali nikah, kemudian ada wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini jelas ya, semuanya sudah jelas. Pihak-pihak yang berkepentingan misalnya seperti istrinya sendiri, itu juga bisa. Nah, ini sedang dalam KHI disebutkan pada pasal 62 ayat 1, sama ya intinya seperti di atas. Tapi di sini dijelaskan secara lebih detail lagi bahwasanya ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain. Jadi misal ayahnya itu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga, misal tidak pernah memberi nafkah anaknya ataupun tidak pernah mengurusi keluarganya, tapi karena secara nasab dia masih berhubungan dengan mempelai perempuan, dia masih mempunyai hak dan tidak hilang atau tidak gugur hak kewaliannya terhadap anak tersebut. Jadi dia bisa melakukan pencegahan perkawinan terhadap anak kandungnya itu. Begitu. Ini KHI menjelaskan lebih detail. Setelah tadi kita membahas tentang pencegahan perkawinan, sekarang kita beranjak kepada pembatalan perkawinan. Nah, ini ada beberapa aturan yang membahas tentang pembatalan perkawinan. Saya sebutkan ini di Undang-Undang Perkawinan pada pasal 28 sampai 20 dari pasal 22 sampai pasal 28 ya, mohon maaf. Nah, ini lebih lanjutnya diatur pada PP nomor 9 tahun 1975 pasal 37 dan juga 38. Kemudian yang kedua ada dalam kompilasi hukum Islam pada bab ke
11 pasal 70 sampai dengan pasal 76. Untuk alasan ataupun sebab pembatalan perkawinan itu dilakukan ada beberapa. Hampir sama seperti pencegahan perkawinan, misalnya tidak memenuhi syarat dan rukun, larangan perkawinan berkaitan dengan poligami, terkait dengan pencatatan perkawinan. Cuma yang menjadi perbedaan adalah perkawinan itu sudah terjadi, sudah terlanjur terjadi. Jadi karena sudah tidak dapat dicegah, akhirnya bisanya upaya yang dilakukan adalah melakukan pembatalan terhadap pernikahan yang sudah terlaksana tersebut. Seperti itu perbedaannya. Saya sebutkan beberapa alasan lainnya. Ini banyak ya ternyata alasannya kenapa pernikahan yang sudah terjadi itu harus dibatalkan. Misal saja itu adalah diketahui bahwasannya nikah yang dilaksanakan adalah nikah kontrak atau mut'ah untuk sementara waktu. Orang yang mengetahui itu boleh dan dapat melakukan pembatalan perkawinan. Kemudian nikah muhrim, ini salah satu atau keduanya sedang berihram, kan tidak boleh untuk melaksanakan perkawinan. Kalau terlanjur melaksanakan perkawinan, maka perkawinannya itu bisa dibatalkan. Yang selanjutnya, karena banyak ya, nikah 2 orang laki-laki dengan 1 orang perempuan dengan 2 orang wali yang berjauhan tempat. Nah, ini 1 perempuan yang dinikahi oleh 2 orang laki-laki dengan wali yang berbeda, itu bisa dibatalkan. Kemudian ini ada nikah antara muslim dan non-muslim. Ini jelas ya, kalau bukan berbeda agama, iya bisa dikatakan berbeda agama, tapi kita khususkan kepada muslim dan non-muslim. Kemudian ini diketahui adanya cacat pada diri istri maupun suami, baik jasmani maupun rohani atau jiwa. Semisal begini, setelah tidak tahu sebelum menikah cacat yang dialami istri maupun suami. Saya contohkan gini, ternyata setelah menikah, mohon maaf ya, suaminya impoten, misal diketahui seperti itu, bisa saja untuk dilakukan pembatalan perkawinan. Kemudian dilanggarnya perjanjian perkawinan. Misal sebelum menikah ternyata sudah membuat perjanjian perkawinan dan itu dilakukan sebuah pelanggaran. Jadi salah satu pihak, misal suaminya atau istrinya, itu mengajukan untuk pembatalan perkawinan, bisa. Kemudian disebutkan pada pasal 71 KHI, poligami tanpa izin, ya itu juga bisa. Kemudian perempuan yang dinikah masih istri orang yang mafkud atau hilang ya. Kemudian perempuan yang dalam masa iddah tentu tidak boleh dinikah ya. Belum mencapai batas umur perkawinan, belum 19 tahun. Kemudian dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Nah, ini tentu harus dibatalkan karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Nah, pernikahan dilaksanakan dengan paksaan, di bawah ancaman, dan ada unsur penipuan. Ini ada satu kasus di kabupaten saya ya, di Boyolali itu ada kemarin yang sempat viral. Ada unsur penipuan dalam pernikahannya. Jadi mereka sudah menikah di Kecamatan Wonosgoro dan juga yang laki-laki itu dari mana ya? Karanggede. Nah, ternyata mereka menikah setelah 6 bulan kok tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri. Sang istri pun bertanya-tanya kenapa begitu. Setelah dia curiga terhadap suaminya, dia melihat suaminya ketika tidur. Dan dia melihat bahwasanya suaminya itu memiliki ciri fisik yang seperti dirinya.
Dengan kata lain, bahwasanya suaminya itu jenis kelaminnya sama seperti dia. Dia baru mengetahui setelah usia perkawinannya 6 bulan. Kemudian si perempuan ini mengajukan pembatalan perkawinan karena merasa telah ditipu oleh suaminya, yang ternyata dia adalah sama-sama perempuan seperti dirinya. Nah, ini kemarin sempat viral dan juga kepala KUA-nya sempat mendapatkan teguran ya karena tidak dalam pemeriksaan kurang teliti lagi begitu. Jadi sekarang lebih berhati-hati lagi dalam memeriksa calon mempelai. Nah, ini untuk orang-orang yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur pada pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, kemudian dalam KHI diatur pada pasal 73. Hampir sama isinya. Yang pertama ada keluarga garis keturunan lurus ke atas dari suami ataupun istri, ayahnya, kakeknya, dan lain-lain. Kemudian ada suami atau istri itu sendiri, salah satu pihaknya. Misal suaminya, kemudian atau istrinya, itu bisa. Kemudian pejabat yang berwenang, misal pegawai pencatat perkawinan, itu juga bisa. Nah, itu silakan dibaca sendiri. Nah, ini sekarang kita berbicara mengenai dampak dari pembatalan perkawinan. Yang namanya dampak itu adalah akibat dari suatu perbuatan. Nah, suatu perbuatan di sini adalah perkawinan. Muncul akibat adanya sebuah kegiatan atau perbuatan. Berbeda ketika itu sebuah pencegahan. Kalau pencegahan itu perbuatan atau kejadian itu belum terjadi. Sedangkan kalau dampak itu sudah terjadi, sudah dilewati. Jadi kalau untuk pencegahan tidak perlu kita bahas ya dampaknya apa. Paling hanya yang tadinya saling mencintai ternyata dia adalah saudaranya, itu tidak bisa melanjutkan cintanya lagi. Cintanya harus berubah menjadi cinta terhadap saudara. Itu atau mungkin tadinya yang sudah terlanjur menyiapkan banyak biaya untuk booking ini itu. Nah, itu batal. Nah, DP-nya tidak kembali. Nah, itu dampaknya paling seperti itu. Kalau pada pembatalan perkawinan tentu saja berbeda dampaknya, karena perkawinan sudah terjadi, ini akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Mungkin dari perkawinan itu sudah diperoleh anak, ataupun terkumpul harta bersama, atau yang lain-lain. Nah, ini diatur pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Bunyinya seperti ini. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Ini perlu digarisbawahi, berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Karena perkawinan itu batal, maka berlakunya saat berlangsungnya perkawinan. Dalam artian perkawinan itu tidak pernah dianggap ada, tidak ada atau tidak dianggap ada karena batal. Nah, itu kemudian ini juga berimbas kepada status dari kedua pasangan suami istri tersebut. Statusnya menjadi kembali seperti sebelum terjadinya perkawinan. Alias, kalau laki-laki dikembalikan kepada status jejaka atau belum kawin, dan perempuan juga dikembalikan kepada status perawan, belum kawin juga. Meskipun mereka sudah memiliki anak. Nah, ini pada ayat 2, keputusan tidak berlaku surut terhadap. Nah, ini tidak berlaku surut. Hanya berlaku kepada status perkawinannya. Jadi selain itu tidak berlaku surut seperti kepada anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Harta-harta yang diperoleh suami istri, baik itu harta bawaan, harta
yang diperoleh dengan upayanya masing-masing ataupun harta hibah, warisan dan lain-lain itu tidak berlaku surut. Masing-masing memiliki hak atas suaminya sendiri, hak istrinya sendiri. Itu tidak berlaku surut. Kemudian orang lain yang tidak termasuk pada A dan B ya, bagian A dan B. Nah, itu saja yang menjadi penekanan terhadap saya terhadap pembatalan perkawinan ini, bahwasanya akibat yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan terhadap perkawinan itu hanya berlaku pada status dari perkawinan itu dan juga kehidupan perkawinan yang harus diberhentikan seketika itu dan dikembalikan kepada kehidupan sebelum ia berkawin. Nah, tapi tidak berlaku surut untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi. Anaknya tetap sah menjadi anak dari kedua orang tua tersebut. Hartanya juga harta yang dimiliki oleh suami atau istri itu masing-masing. Seperti itu. Itu tadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pencegahan dan juga pembatalan perkawinan. Terima kasih atas atensi kalian dan juga semoga yang sedikit ini menjadi pemicu kalian untuk lebih termotivasi untuk memahami regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan juga pembatalan perkawinan. Nah, silahkan dicari dan dibaca pasal-pasal dan juga ayat-ayat yang berkaitan ya. Itu saja dari saya cukupkan dulu. Terima kasih atensinya dan juga semoga ini bermanfaat dan juga barokah untuk saya dan kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.